Ustadz, selama bulan suci Ramadan ini tentunya harus menjadi momentum tersendiri Ustadz ya, agar kita bisa melakukan beberapa ibadah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, sebenarnya bagaimana Ustadz agar kita bisa memperoleh keberkahan itu di bulan Ramadan? Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rekan-rekan Karimata FM, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, dan yang sangat kita rasakan adalah nikmat kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di hari ke-8. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan menjadikan Allah senang, gembira dengan ibadah-ibadah tersebut, dan diterima sebagai amal pemberat timbangan kita nanti di yaumul hisab, yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan kita senantiasa berharap agar kelak bisa dipertemukan dengan beliau, bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita sore hari ini tentang keberkahan bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan dan berkah apa saja yang ada di dalam Ramadan, yang pertama perlu kita paham apa makna berkah. Apa makna berkah itu? Karena sebenarnya berkah ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita orang beriman. Kita sebagai orang Islam senantiasa berdoa keberkahan. Misalnya yang paling sederhana, kita ketika bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam, kemudian di belakang ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita mau masuk ke rumah orang, kita doakan orang yang ada di dalam. Belum bertemu kita sudah doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian misalnya di acara pernikahan, kita hadir ke acara pernikahan, doa yang kita ucapkan juga doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian ketika ada bayi lahir misalnya, kita juga dianjurkan mendoakan barakallahu laka fil mawlud, dan seterusnya. Ya, berkah ini secara bahasa dimaknai oleh ulama-ulama ahli bahasa, yaitu dengan yang pertama ada yang memaknai an-nama wa ziyadah atau az-ziyadatu wan-nama. Az-ziyadah itu artinya bertambah, an-nama itu bertumbuh. Jadi bertambah dan bertumbuh. Kemudian ada yang memaknai al-barakah, itu diambil dari kata al-birkah. Birkah itu artinya kolam atau tempat di mana bisa menampung air. Siapapun kapanpun yang ingin mengambil manfaat dari air untuk binatang ternak, untuk diminum, untuk tumbuh-tumbuhan, silakan kapan saja, karena itu bisa memberikan manfaat. Dan saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa makna berkah itu adalah az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Jadi sesuatu itu apabila bertambah kebaikan padanya, maka sesuatu itu dianggap berkah. Misalnya usia seseorang itu diberkahi apabila bertambahnya usia, bertambah pula kebaikan, bertambah pula manfaat. Makanya kalau saudara-saudara kita misalnya ada yang apa istilahnya, ada tambahan usia ya, peringatan ulang tahun misalnya, itu kan doanya barakallahu fi umri, semoga Allah memberkahi umurmu. Atau
Atau misalnya orang, ya kita semualah bekerja, kemudian cari nafkah segala macam, kita dapat uang, penghasilan, entah berbisnis, entah ke kantor segala macam. Ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah, gajinya seperti itu, kemudian bisa memberikan banyak manfaat. Cukup ya. Cukup untuk segala kebutuhan dan bahkan lebih, akan lebih. Atau mungkin yang terpenting adalah ilmu. Ada orang yang semoga ilmumu berkah, misalnya doa orang tua kepada anaknya. Ilmu yang diberkahi adalah dia sekolah, kemudian dari ilmu yang dia dapat kemudian dia amalkan, dia manfaatkan untuk kebutuhan orang banyak, dia kemudian menjadi pribadi yang dirindukan orang banyak karena bisa memberikan manfaat dan seterusnya. Karenanya al-barakah adalah az-ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Maka kemudian Ramadan datang, dan Ramadan ini adalah salah satu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu yang diberkahi, ada tempat yang diberkahi. Tidak semua waktu diberkahi, tidak semua tempat itu diberkahi. Nah, tempat yang diberkahi misalnya Makkah Al-Mukarramah, itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Makkah itu adalah tempat yang diberkahi. Kemudian Masjidil Haram disebutkan di dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang diberkahi juga. Kemudian Nabi pernah berdoa untuk kota Madinah, Allahumma barik li madinatina, ya Allah berkahi untuk Madinah kami. Allahumma barik li yamanina, ya Allah berkahi kota Yaman kami, dan seterusnya. Kemudian waktu ini di antara waktu yang diberkahi adalah waktu pagi dalam sehari semalam, karena Nabi pernah mendoakan juga Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku ketika waktu paginya. Nah, Ramadan kabar gembira bagi kita, karena Rasulullah menyebut di dalam satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bagi kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan diberkahi. Nah, kenapa bulan Ramadan diberkahi? Yang pertama, Rasulullah menyebutkan dengan tufattahu fihi abwabus sama, dalam riwayat yang lain tufattahu bihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan itu pintu langit atau pintu surga. Jadi surga dibuka luas-luas. Ini kesempatan bagi kita beramal, dan para ulama menjelaskan kemudian apa yang dimaksud surga itu dibuka luas-luas pintunya. Maksudnya adalah kebaikan-kebaikan, orang mau berbuat baik kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa tuwallaku fihi abwabul jahim. Jadi pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Jadi kalau di waktu-waktu yang lain, bulan-bulan yang lain tidak disebutkan, tapi di dalam Ramadan pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Kemudian wasuffidatis syayatin, jadi setannya dibelenggu. Meskipun belenggu ini tidak bisa dimaknai secara fisik seperti yang kita maksud. Imam Nawawi menjelaskan di dalam Sahih Muslim apa yang disebut di dalam syarah Sahih Muslim, apa yang disebut dengan setan itu dibelenggu. Maksudnya adalah setan diberikan kesulitan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menggoda manusia. Jadi makna di sini adalah makna orang ketika hendak melakukan keburukan itu dibuat sulit. Kemudian keberkahan yang paling terasa di bulan Ramadan adalah orang-orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan kebaikan, berdekatan dengan Al-Qur'an, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an, anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi Al-Qur'an itu saja sudah memberikan keberkahan, juga diturunkan di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu kemudian berdampak ke dalam kehidupan kita. Orang-orang yang didekatkan dengan Al-Quran maka pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya atau orang lain. Orang-orang yang didekatkan dengan Al-Quran pasti akan memberikan kebahagiaan untuk dirinya dan orang lain. Sehingga kembali ke pembahasan yang tadi bahwa al-barakah adalah az-ziyadatu fil khair. Kemudian kita juga bisa memaknai berkah ini secara arti
arti fisik, arti duniawi. Artinya ada orang-orang sebelum bulan Ramadan itu ketakutan sekali. Nanti kalau masuk bulan Ramadan, apalagi orang-orang yang di hidup pedesaan itu kadang-kadang muncul pikiran sahurnya apa, bukanya apa. Ternyata ketika Ramadan Allah Subhanahu wa taala luar biasa membuka keberkahan itu.